berbahagia, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 26 hari ini. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita bernyanyi dari buku Ende nomor 121 Loas Rotua Udak Dana. Musik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 44, Dipuji Roh Hakondoko. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat minggu ini yaitu dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyirami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat memperlakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu,
kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 97, Holanda Dana. Musik. Mari kita menaikkan doa pengampunan dosa, sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk minggu ini dari Roma 12 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita bernyanyi dari buku Ende nomor 158, Yesus sayang padaku. Musik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 128. Baca kitab suci. Musik. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga
sehat ya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mimi buat doa ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, kita buka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 35. Kita baca ya secara bergantian. Mimi akan baca ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami berikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan teman-teman sekolah minggu. Nah, teman-teman sekolah minggu, kita kan udah baca firman Tuhan yang menceritakan Yesus dipermuliakan di atas gunung ketika dia berdoa. Bukan begitu, Mumu? Bukan begitu, Mama? Iya, Mimi. Katanya ketika Yesus berdoa, ada 2 orang bersama Yesus, yaitu Musa dan Elia. Lalu tampaklah cahaya di wajahnya. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Wajahnya dan bajunya bisa bercahaya. Seperti manakah dia? Iya, Momo. Allah itu hebat. Yesus anak Allah. Jadi Yesus menunjukkan keilahiannya dan cahaya itu adalah cahaya dari Allah. Iya, Momo. Seperti khotbah kita minggu lalu, bahwa Allah berada di dalam Yesus. Tetapi kenapa ya hanya 3 orang Yesus membawa murid-muridnya? Padahal murid-murid Tuhan Yesus itu kan ada 12 orang. Saya tahu itu Mumu. Karena Petrus, Yohanes, dan Yakobus sangat dekat dengan Yesus. Oh, murid-murid yang lain juga dekatnya dengan Yesus. Bukan begitu, Mimi? Semua yang kalian katakan itu benar. Tetapi selain itu juga Yesus membawa 3 orang murid-muridnya supaya yang dilakukan Yesus tidak diketahui orang lain. Yesus juga berpesan kepada muridnya supaya mereka tidak menceritakannya kepada siapapun. Oh, gitu ya, Mimi. Iya. Jadi, jika cahaya yang bersinar pada Yesus itu adalah Allah,
Lalu kepada siapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada Allah, Momo. Mengapa Yesus harus berdoa dan harus juga pergi ke gunung itu? Hei Momo, kamu udah lupa ya bahwa Yesus itu kan anak Allah. Yesus itu pergi berdoa menunjukkan kesetiaan Yesus kepada Allah, untuk meminta pertunjukan kepada Allah dan juga menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri? Memangnya Yesus itu melakukan kesalahan ya? Momo, Yesus tidak melakukan kesalahan, Momo. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya karena ketaatannya kepada Allah. Iya Momo, Yesus berdoa di gunung agar Yesus tenang dan dekat menyerahkan dirinya kepada Allah, karena Yesus akan mengalami kesengsaraan, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Namun ia akan bangkit sehingga Allah menyinari Yesus dengan cahaya kemuliaannya. Ngerti Momo? Oh gitu ya Mimi. Bisakah kita berdoa seperti yang dilakukan Yesus, Mimi dan Mumu? Pasti bisa, Momo. Tapi kita harus ke gunung seperti Yesus. Betul itu Momo. Kita bisa berdoa di dalam gereja. Tapi sekarang kan masih masa pandemi, sehingga belum bisa kumpul rame-rame di gereja. Maka kita bisa berdoa di rumah kita masing-masing, beribadah di rumah kita masing-masing. Bukan begitu Momo? Iya, Mimi. Kita juga anak-anak sekolah minggu harus taat pada protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oh begitu ya Mimi Mumu. Iya, Momo. Kalau begitu Mumu, Mimi, dan juga teman-teman sekolah minggu yang di rumah, marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang dilakukan Yesus. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi. Kita doakan ya masa pandemi COVID-19 ini agar cepat berlalu dari dunia ini, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang positif. Ide yang bagus itu Momo. Tapi kamu yang memimpin kita dalam doa ya Momo. Oke Mimi, ayo Mimi, Mumu, teman-teman sekolah minggu yang di rumah, untuk mengakhiri cerita kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami, memberikan pelajaran bagi kami melalui firman-Mu untuk selalu setia, taat, dan berserah diri kepada-Mu. Ya Tuhan, pada masa ini COVID-19 masih merajalela di dalam kehidupan kami, kerana Engkau yang menyembuhkan Tuhan, agar kami bisa sehat selalu. Ya Tuhan, berkatilah kami di dalam kegiatan kami, berkatilah kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali di minggu depan teman-teman sekolah minggu. Bye. Adik-adik sekolah minggu, kita akan akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 153 Marolop-olop Tondiki. Musik. Sa
penutup ibadah kita pada minggu ini, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah mendekati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruni kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Damai sejahtera menyertai kita. Salam. Pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan Kita bawa teman. mulai ibadah kita. Kita menyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu Pergi sekolah nomor satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu. Lima anak Lah.